Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyati yang saya hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, dan juga teman-teman yang hadir dalam presentasi kami. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri anggota kelompok kami yang beranggotakan saya, Muhammad Hafiz Julian Adani, sebagai moderator, dan teman-teman saya yaitu ada Yonita Febrianti, Ilham Aditya Saputra, Britya Vinta Lubila Rizky, Dika Pinanda Arya Kusuma Sumantri, dan yang terakhir Widya Stika Dewanti. Baik, sebelum masuk ke dalam materi kali ini, izinkan saya untuk membacakan peta konsep PPT kelompok saya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, bab 2 pembahasan yang berisi tentang pengertian landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, landasan historis pendidikan, fungsi landasan historis pendidikan, dan implikasi landasan pendidikan. Dan yang terakhir, bab 3 penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Latar belakang pendidikan yaitu pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematik, selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah landasan dan asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Menurut Dayono, dalam tahun 2002, landasan pendidikan merupakan pijakan dasar konsep yang menjadi acuan dalam proses pendidikan secara komprehensif. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian landasan pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui apa jenis-jenis landasan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa landasan historis pendidikan Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui apa fungsi landasan historis pendidikan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apa implikasi landasan teori terhadap pendidikan. Tujuannya untuk mengetahui landasan pendidikan, mengetahui macam-macam pendidikan, mengetahui landasan historis pendidikan Indonesia, mengetahui fungsi landasan historis pendidikan, dan yang terakhir mengetahui implikasi landasan teori terhadap pendidikan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada pengertian yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Ilham. Untuk Mas Ilham, waktu dan tempat dipersediakan. Pengertian landasan pendidikan. Menurut Yatimah 2017 secara leksikal, landasan berarti tumbuhan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumbuh atau titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut. Pertama dari sudut praktik dan kedua dari sudut studi. Praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Terima kasih atas pemaparannya Mas Ilham. Selanjutnya untuk jenis-jenis landasan pendidikan akan dibacakan oleh teman saya Mas Dega. Untuk Mas Dega, waktu dan tempat dipersediakan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah jenis-jenis landasan pendidikan. Yang satu, landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua, landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Yang ketiga, landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Yang keempat, landasan kultural merupakan sebuah kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia, beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan.
dan dalam belajar arti luas dapat berujung ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan kegiatan yang berpola dari manusia dalam masyarakat dan fisik, yakni benda hasil karya manusia. Yang kelima, landasan psikologis merupakan pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam maksud itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Yang keenam, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi. Pengetahuan, knowledge, adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, rasio, intuisi, dan wahyu. Yang ketujuh, landasan Tutwuri Handayani merupakan salah satu kearifan lokal yang menasional dan diakui merupakan memberikan kontribusi bangsa Indonesia. Kearifan lokal yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara diakui menjadi simbol dari Kementerian Pendidikan. Tutwuri Handayani merupakan model yang penting dalam sistem pendidikan nasional yang belum tergali secara mendalam. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mas Dega. Selanjutnya untuk landasan historis pendidikan Indonesia akan dibacakan teman saya Mbak Pinta. Untuk Mbak Pinta, waktu dan tempat dipersediakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan historis pendidikan Indonesia. Landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno atau tradisional yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka. Berikut ini adalah landasan historis pendidikan di berbagai zaman. 1. Zaman purba. Kebudayaan zaman ini dikenal sebagai Paleolitik dan Neolitik. Masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas atau egaliter. Adapun kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi. 2. Zaman kerajaan. Pada masa kerajaan, pendidikan berbasis agama berkembang, seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Contohnya, pesantren pada masa Islam serta pendirian candi sebagai pusat pembelajaran agama Hindu-Buddha. 3. Zaman kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Masalah pendidikan mendapat perhatian yang besar oleh pemerintah Belanda. Hal itu berhubungan dengan dilaksanakan politik etis. Ada 6 prinsip dalam pendidikan kolonial Belanda. 1. Dualisme pendidikan untuk anak Belanda dan pribumi. 2. Gradualisme dengan pendidikan sederhana untuk anak Indonesia. 3. Konkordansi mengharuskan sekolah di Indonesia mengikuti model Belanda. 4. Kontrol sentral yang ketat. 5. Tidak ada perencanaan pendidikan sistematis. 6. Fokus utama pada pendidikan untuk pegawai kolonial. 4. Zaman kolonial Jepang. Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: A. Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. B. Adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. 5. Zaman kemerdekaan. Pendidikan pada masa kemerdekaan fokus pada membangun pendidikan nasional dengan semboyan mencerdaskan kehidupan bangsa. Didirikan sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan. 6. Zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, pendidikan digunakan untuk membentuk ideologi nasionalisme dan anti-kolonialisme, namun sering dipolitisasi sesuai dengan arah politik pemerintahan. 7. Zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pendidikan menjadi alat pembangunan ekonomi. Diperkenalkan program wajib belajar 6 tahun dan kurikulum lebih terfokus pada stabilitas nasional. 8. Zaman Covid sampai sekarang. Pendidikan pada masa Covid sampai sekarang beralih ke model daring atau online dengan tantangan akses teknologi. Pasca Covid, ada transisi ke pembelajaran hybrid, yaitu campuran online dan offline dengan penekanan pada literasi digital. Terima kasih atas pemaparannya Mbak Vinta. Selanjutnya untuk fungsi landasan historis pendidikan akan dibacakan teman saya Mbak Yonita. Untuk Mbak Yonita, waktu dan tempat dipersediakan.
Untuk selanjutnya, fungsi landasan historis pendidikan. Fungsi landasan historis pendidikan merujuk pada peran penting sejarah dalam perkembangan sistem pendidikan yang mencakup pengaruh masa lalu terhadap kebijakan pendidikan, filosofi pendidikan, serta pembentukan kurikulum. Landasan historis pendidikan berfungsi sebagai dasar untuk merefleksikan dan menganalisis perubahan serta tantangan dalam pendidikan masa kini, serta memberikan panduan untuk pengembangan pendidikan di masa depan. Secara umum, fungsi landasan historis pendidikan dapat dilihat dalam beberapa aspek utama. Yang pertama, memahami asal-usul kebijakan pendidikan. Yang kedua, mempelajari pemikiran dan filosofi pendidikan. Dan yang ketiga, refleksi dan evaluasi sistem pendidikan saat ini. Baik, terima kasih pemaparannya Mbak Yonita. Selanjutnya tentang implikasi landasan teori terhadap pendidikan akan dibacakan teman saya Mbak Widi. Untuk Mbak Widi, waktu dan tempat dipersediakan. Baik, materi selanjutnya adalah implikasi landasan teori terhadap pendidikan. Untuk yang pertama, implikasi religius. Landasan religius pendidikan dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Landasan religi terwujud jelas pada rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sikdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Yang kedua, implikasi filosofi. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. 3. Implikasi sosiologis. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu saja mempengaruhi pendidikan, baik sebagai ilmu maupun aktivitas. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan Kebhinneka Tunggal Ikaan. 4. Landasan hukum. Pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dan yang lain seharusnya saling melengkapi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah perundang dan peraturan yang ada belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 5. Implikasi kultural. Kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial kultural dari masyarakat. Kurikulum disusun bukan saja harus berdasarkan pada nilai-nilai adat istiadat, cita-cita dari masyarakat, akan tetapi kurikulum harus berlandaskan pada semua dimensi kebudayaan kehidupan keluarga, ekonomi, politik, pendidikan. 6. Implikasi psikologi. Penerapan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia saat ini tampak pada kurikulum pendidikan Indonesia yang terbaru saat ini yang sedang gencar dilaksanakan ialah kurikulum 2013. Berdasarkan penyampaian dari pelopor munculnya kurikulum baru ini yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim MS, Wamendikbud Nasional Indonesia Bidang Pendidikan. Yang ketujuh, implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek berlangsung semakin cepat bersamaan dengan persaingan antar bangsa semakin meluas, sehingga diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan iptek yang pada gilirannya mengandung implikasi tertentu terhadap pengembangan sumber daya manusia, supaya memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan, serta pengembangan dalam bidang iptek. Baik, kesimpulan dari pemaparan kali ini adalah landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan merupakan pijakan dasar konsep yang menjadi acuan dalam proses pendidikan secara komprehensif. Landasan pendidikan meliputi 7 landasan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu landasan historis, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, landasan Tuturi Handayani. Landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Secara ringkas, ada beberapa sejarah pendidikan yang memiliki peranan penting untuk diketahui, yaitu keadaan pendidikan di masa zaman purba yang dikenal sebagai Paleolitik dan Neolitik,
zaman Belanda yang berhubungan dengan politik etis, dan Jepang yang memiliki implikasi luas. Implikasi landasan pendidikan ada 7, yaitu implikasi religius, implikasi filosofi, implikasi sosiologis, implikasi legalitas, implikasi kultural, implikasi psikologi, implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami izin undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.